Halo anak-anak kelas 10, apa kabar kalian? Ya, Bapak harap kalian dalam keadaan yang sehat dan tidak kurang suatu apa. Nah anak-anak, ya kali ini kita akan belajar, namun sebelumnya ada beberapa pesan untuk kalian semua. Ya, jadi kalian sudah cukup lama libur di rumah. Nah, itu bukan berarti kalian libur tidak mengerjakan apa-apa, tapi kalian bisa bantu orang tua dan juga tetap belajar dengan giat. Nah anak-anak, sekarang kita sedang menghadapi ya pandemik corona atau lebih terkenal dengan yang namanya COVID-19. Nah, pandemik ini atau wabah corona ini bukan hanya mewabah di negara kita, tetapi sudah mewabah di 213 negara. Nah, ini bukan main-main, jadi kita wajib patuh taat kepada apa yang sudah pemerintah aturkan untuk kita. Kita wajib mengikutinya. Nah, mari anak-anak, nanti kita akan belajar PPKN. Ya, kalian ikuti dan simak dengan baik. Baik, terima kasih. Selamat belajar untuk kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ya, Bapak harap kalian tetap belajar di rumah. Ya, meskipun kalian diliburkan, tetapi bukan berarti kalian libur, tetapi kalian belajar di rumah. Dan Bapak harap kalian dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apa. Tetap jaga kesehatan kalian, kalau mau keluar tetap menggunakan masker. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar di media pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 10. Nah, untuk kali ini kita akan membahas bab 7, yaitu wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini sangat penting sekali sebagai wawasan kita sebagai warga negara Indonesia. Ya, sebelum lanjut kita membahas wawasan Nusantara, alangkah baiknya kita tahu dahulu apa sih pengertian dari wawasan Nusantara itu. Nah, jadi pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, ya, berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Nah, kemudian wawasan Nusantara juga pada hakikatnya adalah setiap warga negara dan aparat itu harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh dan menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Nah, kemudian wawasan Nusantara juga memiliki beberapa asas, yaitu asas wawasan Nusantara yang meliputi kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. Nah, kemudian wawasan Nusantara juga memiliki konsep. Ya, konsep wawasan Nusantara ini ya mencakup persatuan di bidang sosial budaya, ekonomi, pertahanan keamanan, dan politik. Nah, kemudian kita lebih lanjut ya, kedudukan, fungsi, tujuan, dan manfaat wawasan Nusantara. Ya, untuk membahas yang pertama adalah kedudukan wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara ini menjadi landasan visional ya dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Sehingga fungsinya di sini adalah sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional. Nah, anak-anak sekalian, untuk yang ketiga, yaitu tujuan dari wawasan Nusantara.
Nah, wawasan Nusantara ini memiliki tujuan, yaitu secara umum, yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi dan meningkatkan persatuan di segala aspek kehidupan warga negara Indonesia. Untuk yang keempat adalah manfaat dari wawasan Nusantara. Di sini manfaatnya adalah bahwa setiap warga negara Indonesia ini bisa mengenal, mengetahui bahwa kedaulatan Republik Indonesia memiliki wilayah hukum dengan pengakuan internasional. Nah, yang kedua, yaitu bahwa setiap warga negara Indonesia ini wajib mempertahankan dan menjaga wilayah Indonesia dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari pihak manapun. Nah, kemudian di bagian aspek, ya, wawasan Nusantara memiliki aspek-aspek. Untuk yang pertama, yaitu aspek Trigatra Wawasan Nusantara. Itu meliputi 3 aspek. Yang pertama yaitu posisi dan kondisi geografis Indonesia. Kemudian yang kedua adalah keadaan dan kemampuan penduduk Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah keadaan dan kekayaan alam Indonesia. Nah, ini adalah 3 aspek dalam Trigatra. Nah, kemudian yang kedua adalah aspek Pancagatra Wawasan Nusantara. Ini meliputi 5 aspek. Yang antara lain adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan lihat bagaimana hubungan antar gatra tersebut. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa Trigatra itu merupakan modal dasar yang dinamis untuk menciptakan kehidupan nasional atau kehidupan dari Pancagatra. Kemudian hubungannya juga merupakan suatu tatanan yang utuh, menyeluruh, dan terpadu. Nah, kemudian juga hubungannya adalah terjalin hubungan antar gatra dalam seluruh kehidupan nasional. Nah, ini jika ada kelemahan di salah satu gatra, ini dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain. Nah, sedangkan kekuatan beberapa gatra ini dapat didayagunakan untuk memperkuat gatra lainnya. Nah, bagaimana kita sebagai warga Indonesia bisa berperan serta untuk mendukung implementasi wawasan Nusantara tersebut? Nah, implementasi wawasan Nusantara dimaksudkan sebagai penerapan, ya, atau pelaksanaan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, ini antara lain, ya, dalam kehidupan politik. Nah, ini implementasi politik dapat diartikan bahwa seluruh kehidupan ketatanegaraan, baik menyangkut dasar dan sistem pemerintahan Indonesia, harus mengutamakan persatuan dan kesatuan serta wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya adalah peran serta warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi. Nah, ini akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Nah, kemudian selanjutnya anak-anak, dalam implementasi di kehidupan sosial budaya, ini bahwa masyarakat yang tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan status sosialnya. Ini penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian bagaimana implementasi dalam pertahanan dan keamanan? Nah, ini adalah bertujuan untuk menumbuh kembangkan, ya, kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara setiap warga negara Indonesia. Nah, jadi anak-anak, demikian pembelajaran kali ini. Dan kalian akan mendapatkan tugas, ya. Ada 2 tugas yang kalian harus kerjakan. Untuk tugas yang pertama, bagaimana analisa kalian dengan adanya pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini?
dilihat dari aspek trikatra. Ya. Nah, jelaskan analisa kalian pada masing-masing aspek tersebut. Itu soal yang pertama. Kemudian soal yang kedua, bagaimana kondisi Indonesia saat ini dilihat dari aspek pancagatra, ya, sehubungan dengan pandemik COVID-19. Nah, ini juga jelaskan kondisinya di masing-masing aspek tersebut. Nah, anak-anak, untuk tugas ketentuannya sebagai berikut, ya. Tugas dikerjakan dengan Microsoft Word dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, halaman penulisan tugas gunakan paper size A4. Kemudian tipe font menggunakan Times New Roman 12. Kemudian spasinya 1,5. Kemudian jangan lupa beri identitas, nama, kelas, mapel, dan tanggal pengerjaan. Kemudian hasilnya ya dalam bentuk file, kirim ke email setiadi7571@gmail.com. Demikian anak-anak, kiranya kalian bisa mengerjakan dengan baik. Ya. Selamat belajar dan jangan lupa ya himbauan pemerintah untuk tetap tinggal di rumah demi memutus penyebaran COVID-19. God bless you. Sampai jumpa kembali.